Kuliah Sosiologi Agama di STFK Ledalero. Saudara-saudari yang terkasih, dalam video-video terdahulu, kita telah melihat bersama tema-tema yang berkaitan dengan sosiologi agama, yakni hubungan antara agama dengan masyarakat. Kedua, hakikat perspektif sosiologis tentang agama. Ketiga, definisi sosiologis tentang agama. Keempat, analisis teori sosiologis tentang agama. Dan terakhir, teori-teori tentang asal-usul kehidupan agama. Dalam video-video berikut ini, kita akan bahas bersama 3 pandangan ilmuwan sosial terkemuka tentang agama sebagai fakta sosial atau sebagai institusi sosial, yakni pandangan yang berasal dari Karl Marx, kedua dari Emil Durkheim, dan ketiga dari Max Weber. Kita lihat yang pertama, pandangan Karl Marx tentang agama. Marx melihat agama sebagai ideologi. Nah, sebagai catatan awal, dapatlah dikatakan bahwa Karl Marx tidak pernah membuat satu studi sistematis tentang agama, sebagaimana dilakukan misalnya oleh Emil Durkheim atau Max Weber. Pokok-pokok pikiran Marx tentang agama tercecer dalam berbagai tulisannya yang mengkritik masyarakat dengan sistem kapitalisme. Pada bagian berikut akan diuraikan secara singkat pokok-pokok pikiran Marx mengenai agama. Yang pertama, agama sebagai alienasi. Kritik Marx terhadap agama, sebagaimana dikatakan tadi, merupakan bagian dari kritiknya terhadap masyarakat kapitalis yang menimbulkan alienasi. Sebagaimana sistem kapitalisme telah menimbulkan alienasi bagi para buruh, ya, alienasi dari kemampuan manusiawinya, alienasi dari pekerja lain, atau alienasi dari hasil pekerjaannya. Ya. Demikian juga agama, ya, telah menyebabkan manusia teralienasi dari situasi real, konkret, ya, dan mengalihkan perhatiannya pada dunia sesudah kematian. Teori Marx tentang agama sebagai salah satu bentuk alienasi dipengaruhi oleh pemikiran Feuerbach yang memutarbalikan filsafat Hegel. Tidak seperti Hegel yang menekankan pentingnya ide-ide, maka Feuerbach, ya, menekankan pentingnya materi. Ya. Bagi dia, ide-ide cumalah cerminan dari materi. Di dalam bukunya yang berjudul The Essence of Christianity, Feuerbach berargumentasi bahwa agama merupakan proyeksi yang dibuat oleh manusia dari kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat yang ada pada dirinya menjadi suatu makhluk spiritual yang disebut Tuhan atau Allah. Jadi sebetulnya kemampuan-kemampuan itu ada pada manusia, ya, tetapi manusia memproyeksikan atau melemparkan kemampuan-kemampuan itu kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dia yang disebut Tuhan atau Allah. Misalnya, manusia mampu berhasil dalam usahanya, ya, tetapi dia meminta keberhasilan itu pada Tuhan. Jadi dia seolah-olah mengosongkan dirinya dari kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan menempatkannya itu pada wujud tertinggi. Dan kemudian dia meminta kembali
kepada wujud tertinggi untuk mendapatkan kembali hal-hal yang sebetulnya menjadi miliknya ya melalui bermacam-macam ritus keagamaan. Itu pandangan Feuerbach. Ya. Ya. Konsep Feuerbach ini disetujui oleh Marx. Ya. Menurut dia, ya, ciri-ciri khas yang dikenakan pada Allah sebetulnya merupakan ciri-ciri khas yang ada pada manusia yang kemudian diproyeksikan kepada Allah. Karena itu, ada ungkapan yang terkenal dari keduanya, yakni mereka membalikan pernyataan kitab suci. Ya, menurut mereka, bukan Allah yang menciptakan manusia, ya, tetapi manusialah yang menciptakan Allah menurut gambaran atau bayangannya. Karena menurut mereka, agama memutarbalikan situasi sebenarnya dan membuat manusia teralienasi ya, atau terasing dari kenyataan-kenyataan sebenarnya. Kekuasaan-kekuasaan yang sebetulnya berada pada manusia ya, dinyatakan sebagai berasal dari Tuhan atau dari Allah. Itu salah satu pandangan Marx yang melihat agama sebagai alienasi. Kedua, Marx juga melihat agama sebagai ideologi. Ya. Ya, sekali lagi, ya, Marx tidak mempunyai uraian sistematis tentang agama. Ya. Jadi kritiknya terhadap agama ditemukan dalam berbagai tulisan yang mengkritik sistem kapitalisme. Dan bagian terbanyak dari konsepnya tentang agama itu ditemukan dalam bukunya yang berjudul Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right. Di dalam buku itu, dia menguraikan bahwa agama telah memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya dengan mengatakan, ya, tadi, ya, Tuhanlah yang menciptakan manusia. Ya. Padahal menurut Marx, ya, sesungguhnya manusialah yang menciptakan Tuhan menurut bayangannya. Ya. Banyak ajaran di dalam agama, ya, menurut Marx adalah ideologi semata-mata, ya. Ya. Sama seperti ideologi-ideologi yang tidak lain merupakan salah satu gagasan atau cara pandang. Ya. Di dalam ideologi-ideologi itu, ya, dia sering memutarbalikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Nah, nanti kita lihat ya, bagaimana para ilmuwan sosial mengkritik pandangan Marx tentang agama ini. Tapi untuk sementara kita melihat bagaimana konsep-konsep Marx tentang agama ya, yang melihat agama sebagai ideologi. Nah, hal itu disebabkan karena dalam masyarakat dengan sistem kelas, ya, manusia ditentukan oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya, yakni kaum kapitalis. Ya. Jadi dalam masyarakat yang demikian, ya, manusia ditentukan oleh suatu kekuatan yang berasal dari luar dirinya dan bukan oleh dirinya sendiri. Ya. Dan kekuatan yang berasal dari luar dirinya itu adalah Allah yang analog atau analog dengan kaum kapitalis. Gitu. Selain itu, penekanan agama pada dunia transendental dan hidup sesudah kematian menyebabkan manusia mengalihkan perhatiannya dari dunia sekarang ini, mengalihkan perhatian dari penderitaan yang sekarang dialami kepada sesuatu hal yang terjadi pada dunia yang akan datang. Ya, penderitaan yang kamu alami sekarang tidak sebanding dengan misalnya kebahagiaan akan kamu terima kelak. Ya. Dan selanjutnya, ya, agama, ya, menurut Marx, ya, memutarbalikan prioritas-prioritas. Ya. Penderitaan dan kemiskinan dilihat
sebagai sesuatu yang positif. Berbahagialah orang yang miskin. Sebaliknya, kekayaan dicurigai sebagai kemiskinan rohani. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka itu adalah empunya kerajaan Allah. Celakalah kamu, hai orang kaya. Atau lebih gampang, seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Agama sebagai ideologi atau gagasan semata-mata seperti yang dijelaskan itu, ya, telah menguntungkan, menurut Marx, telah menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu, yakni kaum kapitalis, ya, yang dengan diam-diam mendukung gagasan seperti yang dijelaskan itu, ya, sehingga kaum buruh tetap bertahan dalam penderitaannya, dan kaum kapitalis merasa aman karena tidak ada yang memberontak, ya. Karena orang yang menderita melihat penderitaan itu sebagai satu hal yang positif, ya, sebagai kapital atau sebagai modal untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Praktik agama seperti itu ditemukan di dalam masyarakat sederhana yang hidup dari kemurahan alam. Ya, masyarakat seperti itu tidak mampu mengontrol, ya, kekuatan atau pengaruh kekuatan alam atas diri mereka, ya. Karena itu mereka melakukan tindakan-tindakan magis untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Ketika masyarakat terbagi ke dalam sistem-sistem kelas seperti dalam sistem kapitalisme, ya, masyarakat sekali lagi tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri atau tidak bisa mengontrol kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi mereka, karena mereka tidak memahami proses itu, ya, yakni bagaimana mereka dipengaruhi oleh kaum kapitalis. Akibatnya mereka tetap dipengaruhi oleh kekuatan asing yang berada di luar dirinya, yakni kaum kapitalis. Dan itulah dua pandangan Marx. Pertama, dia melihat agama sebagai alienasi, dan pandangan kedua, dia melihat agama sebagai ideologi. Nanti kita akan lanjutkan pandangan berikut dari Marx yang melihat agama sebagai candu bagi masyarakat. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.